Shalom House of Grace, berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Bersyukur ya kita masih bisa beribadah. Bersyukur kita punya Allah El Roy, Allah yang melihat kepada kita, sehingga ibadah-ibadah kita di tempat-tempat kesendirian kita tetap Tuhan melihatnya. Mari dengan semangat, dengan iman kita datang kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, sebelum kita memuji Tuhan, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Kami mau satukan hati kami bersama datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami, persembahan pujian kami. Kesukaan kami ialah hadirat-Mu ya Allah. Dan biar hati kami limpah dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kami mau ekspresikan kasih kami kepadamu melalui puji-pujian ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan taburannya menjadi taburan yang jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda ya Bapak. Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang memberi Tuhan, untuk mempunyai hati yang semakin kuat dalam memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Ayo bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita sambut Tuhan kita yang adalah Raja segala raja. Datang kepadanya dengan sukacita. Kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mari sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Terpuji Tuhan kita, haleluya. Semakin semangat memuji Tuhan. Biarlah kita umat-umat Tuhan memuji namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit
dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, katakan amin. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, sebab Kau yang layak. Terima persembahan kami, hormat glori bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Segenap hati kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang layak Tuhan, sembah-sembah-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan, kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Arahkan hatimu kepada firman-Nya. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi jam pemberitaan firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar dari mulutnya Tuhan keluar rema-rema, hikmat-hikmat, pewahyuan kebenaran yang datang daripada Tuhan sendiri. Dan kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita membawa setiap siapa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap yang Kau kerjakan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, saat ini Tuhan kami mau bersyafaat Bapak di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami mau bawa Tuhan setiap gereja kami yang ada Tuhan, buat JKI Jire, JKI Host Tuhan, JKI Nawastu Tuhan, JKI Penuai Bapak, dan Host of Grace Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Bapak setiap gereja yang ada Tuhan boleh mengerjakan Bapak pekerjaan-Mu Tuhan, memperluas pekerjaan-Mu Bapak lebih-lebih lagi Tuhan. Kau pakai setiap gereja yang ada Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapak. Dan Tuhan, kami juga mau bawa jemaat yang ada Tuhan, yang sakit Bapak Engkau sembuhkan Tuhan, yang sedang susah Tuhan Kau bantu Tuhan, Kau hiburkan Bapak. Dan juga Tuhan, kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Australia dan Indonesia Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Bapak pemulihan terjadi Tuhan. Setiap COVID yang ada Tuhan, Engkau yang lawat Bapak setiap gereja yang ada setiap bangsa yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang ada Tuhan, yang sudah diterima Tuhan oleh setiap orang Tuhan, boleh bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan maksimal Tuhan. Dan pemulihan negara Bapak boleh terjadi Tuhan. Setiap pemimpin yang ada Tuhan, dengan jajarannya yang ada Tuhan, Engkau juga Bapak yang berkati Tuhan. Biar Bapak setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyukakan hati-Mu Tuhan, dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bawa Bapak setiap doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Yesus kami terus berdoa dan tidak hentinya mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat House of Grace Sydney. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ibadah online hari ini. Dan saya juga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Yuki dan juga Pastor Villa untuk saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara secara online di tempat ini. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, membaca firman Tuhan lebih dalam lagi, saya ajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa surga, saat ini kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan
di hari yang indah ini Tuhan, untuk kami berkumpul bersama, untuk belajar sesuatu yang baru, untuk belajar tentang bagaimana Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau memberikan firman-Mu yang luar biasa Tuhan, sebagai panduan, sebagai tuntunan buat kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menjamah setiap kami dimanapun kami berada, karena kami percaya Engkau omnipresent Tuhan, dan Engkau selalu membawa Tuhan kebenaran-Mu, dan Kau singkapkan Tuhan jalan-jalan-Mu buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam kuasa penyertaan-Mu yang sertai hamba-Mu yang berbicara juga, dan biarlah Engkau yang menggunakan mulut dari hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemarin Pastor Villa menghubungi saya dan memberikan informasi tentang tema yang kita bicarakan dan Bapak Ibu dapatkan di bulan Oktober di House of Grace Sydney, yaitu tentang firman Tuhan adalah kebenaran yang tertinggi. Betul ya? Jadi kalau diikutin dari minggu pertama sampai dengan minggu ketiga kemarin, maka kita terus belajar tentang bagaimana firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kita itu sungguh luar biasa dan bermanfaat untuk mengajar kita semuanya, dan juga membawa kita masuk menuju kedewasaan yang lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Dan ketika saya coba mencari Bapak Ibu terkait tema ini, saya ingin mencoba browsing Bapak Ibu, ternyata saya mengalami kendala di rumah. Provider internet kami harusnya tidak ada kendala, tapi ternyata modem yang kami miliki tiba-tiba mengalami gangguan, sehingga Wi-Fi yang biasa kami gunakan tiba-tiba tidak ditemukan di semua perangkat yang ada di rumah kami. Nah, saya dan istri agak bingung ini kenapa modemnya itu nyala, semuanya aman, tapi kok internet Wi-Fi-nya, biasanya kalau kita connect Wi-Fi kan ada nama ya Bapak Ibu, itu dicari tidak temu gitu ya. Ini akhirnya kami coba reset modemnya, kami coba cabut colok, tetap tidak ada perubahan yang terjadi. Dan kami singkat cerita memutuskan untuk kontak saja call center provider dari internet service kami. Dan call center mengatakan bahwa ini ternyata modemnya tidak ada kendala, hanya terreset sehingga nama Wi-Fi-nya itu berubah menjadi nama Wi-Fi default, di mana itu karakter-karakter yang random Bapak Ibu, sehingga makanya kami tidak bisa menemukan Wi-Fi yang biasa kami gunakan. Dan untuk masuk pun itu menggunakan password dari default modemnya. Nah, ini yang akhirnya setelah dipandu kami bisa masuk ya. Cuma ketika petugas call center itu mengatakan pada kami, Bapak Ibu mau dipandu enggak untuk membuat nama dari Wi-Fi-nya itu kembali sesuai dengan apa yang Bapak Ibu mau gitu ya. Nah, saya ini lulusan IT Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seperti itu enggak bisa kok, kayaknya gengsi gitu ya. Akhirnya saya langsung bilang sama istri saya, nggak usah, bisa sendiri itu mah gitu kan. Nah, singkat cerita setelah itu saya mencoba untuk membuat nama Wi-Fi-nya kembali menjadi semula seperti apa yang kami gunakan. Ternyata saya lupa. Jadi saya agak bingung, ini gimana ya caranya ya masuk dan sebagainya. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya coba mencari manual book-nya Bapak Ibu. Saya mencoba mencari gimana sih tuntunan caranya sehingga saya bisa mengubah tadi namanya, sehingga saya bisa menggunakan sesuai yang terdahulu. Dan akhirnya setelah saya baca-baca, oh ternyata seperti ini, dan saya bisa terapkan. Dan akhirnya semuanya kembali normal dan saya bisa browsing bahan-bahan yang kita butuhkan untuk ibadah kita hari ini. Nah, ini tentang manual book Bapak Ibu. Jadi siapa sih yang membuat manual book untuk modem Wi-Fi saya? Pasti produsennya, ya kan? Pasti pembuatnya, manufacturingnya yang membuat. Nah, siapa yang membuat manual book bagi manusia? Yaitu kita semuanya. Pasti Sang Pencipta kita kan, produsen kita. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Nah, jadi kita harus tahu bagaimana melangkah, bagaimana membuat kehidupan kita itu menjadi lebih berarti dan punya tujuan. Kita harus lihat manual book kita.
Jangan lihat manual book dari modemnya, nggak ketemu pastinya kan, gitu. Nah, saya punya analogi lain ini Bapak Ibu tentang manual book. Kita bicara tentang manual book dulu ya sebentar ya. Jadi saya menggunakan mobil Matic Honda, kalau boleh dibilang mereknya. Ini nggak promosi ya, nggak. Jadi mobil Matic itu di luar sana banyak dibilang kalau misalkan berhenti di lampu merah, itu kita harus membuat itu netral dan rem tangan. Jadi jangan sampai kita tetap ada di gigi D dan rem kaki, gitu ya. Di luaran banyak yang bilang bahwa oh jangan, karena kalau misalnya kita tetap di D, maka akan membuat transmisi Matic kita akan menjadi bermasalah nanti di kemudian hari kalau sering melakukan. Nah, ketika saya coba cari dari manualnya ataupun mencari tahu dari bengkel resmi Hondanya, ternyata bukan kendala itu yang akan muncul ketika kita tetap di gigi D dan juga rem kaki. Ternyata itu tidak diperbolehkan karena alasannya adalah safety, Bapak Ibu. Jadi bukan karena transmisi otomatisnya itu akan bermasalah. Karena mobil yang saya gunakan itu dan semua kebanyakan mobil Matic sekarang itu sudah terotomatisasi. Sehingga ketika tidak ada bukaan gas, maka throttle ataupun Matic-nya itu tidak akan mengalami gangguan, gitu ya. Nah, lebih ternyata karena aspek safety. Karena kalau misalkan kita masih di D dan kita rem kaki, kalau kita kepleset kakinya maka akan langsung jalan. Nah, itulah alasannya. Kalau kita tidak membaca dari manual book-nya atau bertanya dari produsennya, maka kita bisa salah mengartikan segala sesuatu. Termasuk begitu juga dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu, manual book manusia apa sih? Nah, kita percaya satu manual book yang luar biasa yang Tuhan sudah bikin buat kita semuanya, yaitu Alkitab kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang ada di sini. Nah, ini pertanyaan buat kita semua ya. Coba kita introspeksi diri. Kalau misalnya Bapak Ibu dikasih Alkitab untuk suruh baca, sama buku novel Harry Potter nih Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu mana yang akan diselesaikan lebih dahulu? Tebal dari buku Harry Potter itu adalah 3.407 halaman untuk semua seri Harry Potter ya, dari awal sampai akhir. Nah, Alkitab ini 3.950 halaman, cuma beda dikit. Tapi kan Harry Potter nih, kalau kita dikasih novelnya nih, walaupun banyak buku dan tebalnya hampir sama dengan Alkitab, kalau dilihat ya, dihitungnya, itu paling 1 bulan kita nggak nyampe lah. Pasti kita udah bisa selesaiin tuh 1 seri Harry Potter. Tapi Alkitab buru-buru 1 bulan, 1 tahun udah mending loh, 1 Alkitab itu selesai. Dan kadang bisa jadi malah 5 tahun baru selesai, atau malah bahkan sampai seumur hidup ada yang belum baca sampai selesai, baru cuma di isi aja, daftar isi ya. Jadi kita lihat ternyata kita harus belajar. Kita itu sering untuk tidak mengabaikan manual book yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Padahal buku Harry Potter tidak bisa mengubah kehidupan kita, sedangkan Alkitab dapat mengubah kehidupan kita. Amin. Ya. Alkitab memberikan tuntunan dan panduan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Charles Spurgeon, salah satu tokoh yang terkenal, mengatakan bahwa a Bible that is falling apart usually belong to someone who is not. Jadi ketika kita lihat Alkitab ini sudah lecek dan juga ada yang rusak dan sebagainya, maka kebalikan, yang punya itu tidak rusak. Tapi kalau Alkitabnya bagus luar biasa, ini di luar kasus kalau baru beli Alkitabnya ya. Tapi kalau sudah lama sekali tapi Alkitabnya ini bagus, masih kayak fresh from the oven gitu ya Bapak Ibu, artinya ada kemungkinan orangnya yang rusak. Ini Bapak Charles Spurgeon yang ngomong ya gitu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam kehidupan manusia itu, karena dosa manusia maka kita kehilangan arah dan juga tujuan penciptaan. Bahkan kita tidak mengenal Tuhan kita itu seperti apa, apalagi tujuan Dia dalam setiap kehidupan kita. Nah,
kita coba flashback ke kitab Keluaran, yaitu Musa, saat Tuhan pertama kali menampakkan diri pada Musa di dalam perwujudan semak yang terbakar. Kita bisa lihat di Keluaran 3 ayat 6 ya Bapak Ibu untuk perikop ini. Nah, kita lihat di situ bahwa ketika Tuhan menyatakan pertama kali pada Musa dari seumur hidupnya, dari saat dia lahir kemudian jadi pangeran di dalam istana Firaun, kemudian sampai dia mengalami kejadian membunuh bangsa Mesir ya, salah satu pengawal Mesir, dan akhirnya melarikan diri di Midian, dan kemudian Tuhan menampakkan diri pada Musa. Apa yang Tuhan sampaikan untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kita bisa baca di Keluaran 3 ayat 6 Bapak Ibu. Kita bisa buka di Alkitab kita masing-masing. Coba kita lihat, Alkitab kita lecek atau bagus. Ya, bercanda Bapak Ibu ya, saya percaya jemaat di gereja ini sangat-sangat sering membaca firman Tuhan dan sering sekali untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya ya. Amin. Oke, kembali ke Keluaran 3 ayat 6. Saya bacakan ya. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan sekali lagi Tuhan menyampaikan yang sama di ayat 15 Bapak Ibu, di Keluaran 3 ayat 15. Saya bacakan, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Nah, di sini Tuhan menyatakan siapa dia itu melalui perkataannya bahwa dia adalah Allah dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan juga Allah dari ayah Musa. Nah, kenapa Tuhan sampai mengatakan seperti itu? Karena manusia ini kehilangan merasakan seperti apa Tuhan, seperti apa pencipta kita. Makanya Tuhan perlu menyatakan dengan kalimatnya kepada kita semua siapakah dia itu dan apakah yang dia mau. Kalimatnya Bapak Ibu. Nah, pengungkapan apa yang Tuhan sampaikan dengan kalimatnya, artinya itu adalah dengan firman-Nya. Dan di mana firman Tuhan itu berada? Di Alkitab Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan, kalau Bapak Ibu sering baca Alkitab akan tahu ini ya. Coba siapa yang tahu? Di pasal terpanjang dalam Alkitab itu ada di mana? Ada yang tahu? Ya, jawabannya ada di Mazmur 119. Di situ adalah pasal terpanjang yang ada di Alkitab kita, Bapak Ibu. Dan di pasal ini ada satu lagu yang Bapak Ibu pasti tahu. Nah, diambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, pasti tahu ya lagunya. Oke. Ya, jadi pemazmur di Mazmur 119 ini memang tidak disebutkan siapa penulisnya, tapi menurut tradisi dari bangsa Israel, ini penulisnya adalah Daud sendiri. Dan ini pemazmurnya ingin menyampaikan bahwa firman Tuhan itu sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Setiap apa yang dialami itu selalu bersama firman Tuhan, maka dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, firman Tuhan ini sendiri Bapak Ibu, ini sesuai dengan manual book ya. Kalau kita lihat di Mazmur 119, dari ayat 1 sampai 8 saja, mewakili dari seluruhan 119 ini, itu firman Tuhan itu menjadi, yang kita lihat di ayat 1, menjadi Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan di sini ini, kalau dalam bahasa Ibrani-nya adalah Torah, yaitu boleh diistilahkan dalam bahasa Indonesia adalah pengajaran, di mana ini sama seperti seorang ayah mengajarkan sesuatu kepada anaknya tentang kehidupan. Jadi di ayat 1 firman Tuhan ini sebagai pengajaran.
Dan kemudian di ayat 2 itu dikatakan sebagai peringatan-peringatannya, di mana dengan firman Tuhan, Tuhan mau memperingatkan akan kita akan apa yang menjadi bahaya kita melakukannya dan apa yang menjadi luar biasa kalau kita melakukannya. Dan di ayat 3 sendiri dikatakan firman Tuhan adalah jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik buat kita semua, Bapak Ibu. Dan di ayat keempat itu dikatakan bahwa firman Tuhan adalah titah-titah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 5, dikatakan firman Tuhan adalah ketetapan Tuhan, ketetapanmu, gitu ya. Dan di ayat 6 dikatakan firman Tuhan adalah perintahmu. Di ayat 7 firman Tuhan adalah hukum-hukummu yang adil. Di ayat 8 dikatakan sekali lagi firman Tuhan adalah ketetapanmu. Dan kalau kita rangkum nih dari Mazmur 119 dari ayat 1 sampai dengan 176, ternyata ada 10 istilah term firman Tuhan yang digunakan oleh pemazmur ini. Yang pertama tadi adalah Torah, ya, pengajaran. Kemudian ada dabar dalam bahasa Ibrani-nya yang berarti firman Tuhan. Kemudian ada edot, yaitu peringatan Tuhan. Kemudian ada juga derek, yaitu jalan Tuhan. Kemudian berikutnya pikudim, yaitu titah Tuhan. Kemudian hukim, yang adalah artinya dalam bahasa Indonesia ketetapan. Kemudian ada miswot, yaitu perintah Tuhan buat kita. Kemudian ada mispatim, yaitu hukum Tuhan. Imrah, artinya janji Tuhan. Dan juga natib, yaitu jejak langkah. Jadi 10 ini, Bapak Ibu, adalah manual book buat kita semuanya. Dari halaman 1 sampai halaman terakhir dari Alkitab, ini berisikan tentang itu semuanya. Dan ketika kita belajar tentang ini, apa sih yang kita dapetin? Apa sih yang pemazmur dapatin dari kehidupan dia ketika dia melakukan firman Tuhan dan menerapkannya seperti apa yang Tuhan mau? Ya, kita kembali di Mazmur 119 ayat 1. Ditulis apa yang kata paling awal? Berbahagialah. Artinya, kebahagiaan sejati yang kita dapatkan di dalam dunia ini itu adalah berasal dari firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bilang tentang berbahagia, apakah kita bisa bahagia dengan kekayaan kita? Enggak, kalau kita enggak di dalam Tuhan. Karena saya kenal banyak sekali orang-orang kaya yang hidupnya tidak bahagia dan dia terus mencari, tidak pernah puas, ataupun dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dari apa yang dia miliki, malah adanya kekhawatiran, adanya ketakutan karena hanya tentang kekayaan. Tentang tahta, apakah bisa? Tentu saja tidak. Karena ketika ada tahta, ada kemungkinan kalau dia tidak di dalam Tuhan, maka dia bisa tergelincir dan menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang salah dan merugikan orang lain, dan pastinya itu akan berimbas bahwa tidak akan menjadi bahagia. Dan pasangan, wanita atau pria, apakah bisa berbahagia? Kalau tidak di dalam Tuhan, pastinya juga tidak. Tapi ketika kita dalam Tuhan dan melakukan firman-Nya dengan benar, seperti apa yang kita pelajari di bulan ini di gereja kita, maka kita akan mempunyai kebahagiaan yang sejati. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ini di Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Ya Bapak Ibu, itu yang akan kita dapetin. Amin. Dan banyak hal Bapak Ibu, kalau dilihat dari Mazmur 119, ini kalau bisa Pastor Yuki, Pastor Villa ditampilin ya PowerPoint-nya, sehingga Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 176. Itu banyak sekali firman Tuhan punya maksud, punya tujuan masing-masing. Misalkan ketika kita ini butuh pelindungan, firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 113 sampai 120 itu memperkatakan tentang firman Tuhan sebagai pelindung kita. Kalau misalnya kita letih lesu, kita butuh motivasi, di Mazmur 119 ayat 57 sampai 64 mengatakan tentang bagaimana firman Tuhan memotivasi kita.
Dan apa yang ada di sini, ya dan amin. Karena ini yang disampaikan Tuhan melalui setiap orang dengan kuasa Roh Kudus menulis ini semuanya untuk menjadi manual book kita, sekali lagi ya Bapak Ibu. Dan ini nggak main-main. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah membaca firman Tuhan ini? Tentu saja bukan hanya membaca sambil lalu dan juga hanya sebagai karena ini adalah liturgi gereja ataupun ini adalah jadwal dari gereja, ini sebagai keterpaksaan, enggak. Tapi ketika kita udah membaca firman Tuhan, apa yang kita lakukan dari Mazmur 119 ini, kita juga bisa lihat bahwa kita dari 1 sampai 8, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca masing-masing, itu saya simpulkan bahwa kita diajarkan untuk oleh pemazmur ini untuk mencari Tuhan dan kita memandang wajahnya. Seperti seorang anak mencari orang tuanya, ketika udah ketemu dia akan memandang langsung bapaknya ya. Dan kemudian dia menggandeng tangan bapaknya dan berjalan bersama untuk mencapai tujuan. Dan anak ini juga belajar selain mencari, kemudian memandang, dia berjalan bersama dan dia juga mematuhi setiap perintah-perintah yang ada. Dan dia belajar lebih dalam lagi, mencari apa sih arti lebih dalam lagi bersama Roh Kudus terkait firman Tuhan yang dibaca. Dan juga memurnikan diri atas setiap hukum, setiap titah perintah yang ada oleh firman Tuhan. Dan juga terakhir jangan lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Salah satu contoh dalam Alkitab yang dia sukses karena dia memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan dia bertindak sesuai dengan tuntunan yang ada dalam firman Tuhan adalah Yosua. Seperti yang kita tahu, Yosua adalah abdi dari Musa yang belajar dari Musa dekat sekali, dan kemudian dia menjadi suksesor Musa atau menjadi pemimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Dan di Yosua 1 ayat 8 kita bisa baca bahwa Tuhan menyuruh Yosua untuk selalu memperkatakan kitab Taurat dan juga merenungkannya siang malam supaya Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman Tuhan, sebab dengan demikian perjalanannya akan berhasil dan Yosua menjadi beruntung. Dan ini saya yakin bukan cuma buat Yosua, tapi untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh manual book yang luar biasa. Ya. Nah, ada satu tokoh juga dari Prancis namanya Jean Guyon. Itu tulisannya Jean Guyon ya Bapak Ibu ya. Semoga saya ngomong bahasa Prancisnya nggak salah. Itu lahir di tahun 1648 dan meninggal di 1717. Dia pada usia 16 tahun dia dipaksa menikah dengan seorang pria yang cacat yang usianya beda jauh, 2 kali lipat dari usia dari Jean sendiri dan lebih tua dari 2 kali. Dan pernikahan itu tidak berlangsung bahagia seperti apa yang kita bayangin. Kalau kita mau menikah, kita hidup masuk dalam dunia pernikahan dan bahagia, happy forever ever gitu ya. Tapi Tuhan izinkan Jean mengalami hal ini. Dia memiliki suami yang ternyata dia sangat-sangat temperamental, suka main kekerasan dan juga melankolis, sehingga sering berbuat tidak baik pada Jean. Dan bukan hanya suami, tapi mertuanya juga sering mengkritik kesalahan-kesalahan Jean sendiri dan juga selalu tidak suka pada Jean. Dan juga asisten rumah tangga yang ada dalam keluarga mereka, karena suaminya termasuk keluarga kaya ya Bapak Ibu, jadi memiliki asisten rumah tangga di masa-masa itu juga tidak menghormati Jean sebagai nyonya dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga itu. Dan si Jean ini sendiri bahkan dia tidak bisa kemana-mana, dia dikungkung dalam rumah itu. Dan apa yang dia bisa lakukan? Dia hanya punya Alkitab dan dia percaya dan dia selalu berdoa sama Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Walaupun dia alami seperti itu, dia menjadi seorang wanita yang luar biasa. Dia setelah suaminya meninggal dan lain sebagainya, Tuhan bawa dia menuju kehidupan yang lebih baik. Dia bisa menulis banyak buku yang menjadi buku-buku yang luar biasa dan menjadi ilham bagi banyak orang
dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, walaupun dia mengalami hal-hal yang buruk itu dalam ketika kehidupan pernikahannya. Dia berkata, walaupun keadaan keluargaku suram, sebenarnya aku ada dalam kondisi yang sangat baik. Aku aman berada di dalam tangan Tuhan. Luar biasa sekali bukan? Itu hanya karena dia punya Alkitab dan dia punya iman sama Tuhan. Dia berdoa. Ini manual book yang membuat dia bisa merasakan kebahagiaan walaupun dia harusnya tidak bahagia. Dan satu quote yang diambil dari buku yang dia bikin yang berjudul Experiencing the Deep of Jesus Christ, dia berkatakan bahwa sikap berserah penuh merupakan kunci untuk mendapatkan pemahaman yang sulit dimengerti. Jadi ketika kehidupan kita sulit dimengerti Bapak Ibu, sikap berserah penuh pada Tuhan dan firman-Nya itu adalah kunci untuk kita bisa memahami kehidupan kita. Sekali lagi, kuncinya adalah firman Tuhan, manual book kita. Dan Bapak Ibu, untuk menutup firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya ada sebuah cerita juga. Pada suatu hari ada salesman vacuum cleaner yang terbaru. Dia berkeliling untuk mencari rumah-rumah yang mau membeli produknya. Dan dia sungguh-sungguh luar biasa hafal dan sebagai salesman pasti dia harus menceritakan setiap kelebihan-kelebihan dari vacuum cleaner ini. Dan ketika dia berkeliling di kompleks rumah kaya, ada satu rumah yang akhirnya membuka pintunya ketika dia menawarkannya. Dia datang dan dia masuk dan dia langsung bilang pada seorang ibu yang ada pemilik rumah itu, "Bu, saya punya vacuum cleaner, produk terbaru, termodern, dan apapun yang ada ini bisa disedot dan akan bersih oleh vacuum cleaner ini." Nah, si ibu ketika buka pintu, si ibu ini bilang sama dia, "Oke, Pak, ini produk luar biasa, mungkin saya percaya. Tapi," nah dia bilang tapi. Nah, si salesman ini dia nggak mau nunggu. Wah, kalau dia bilang tapi, saya langsung ini aja, langsung infoin dan praktekin gitu ya. Jadi langsung ngomong sama ibunya, "Tenang Bu, tenang. Saya akan praktekkan dan pasti ini berhasil. Dan mana ya, saya akan coba taruh oli, saya coba taruh pasir, dan saya akan coba sedot dan pasti saya yakin 100% tidak akan ada nodanya. Dan kalau ada nodanya, maka benda ada yang saya taruh akan saya ganti Bu. Saya yakin dengan produk yang saya punya." Si ibunya bilang, "Tapi Pak, nggak ada tapi-tapian Bu. Saya langsung coba sekarang ya." Akhirnya dia ambil oli, ambil pasir, ada sofa yang bagus di tengah ruang keluarga di rumah itu, dia langsung tebarin pasirnya. Dia langsung tuangin olinya. Karena dengan pedenya dia percaya sama vacuum cleaner yang dia bawa. Nah, ketika dia mau nyoba, ibunya udah geleng-geleng aja. Ketika dia mau nyoba, maka si salesman ini bilang sama ibunya, "Bu, saya mau coba. Nah, vacuum cleaner ini butuh listrik. Saya mau colokin sama listriknya." Dan si ibunya akhirnya bilang, "Pak, dari tadi tuh saya mau ngomong, listrik di lingkungan rumah-rumah ini lagi mati lampu. Bapak nggak akan bisa nyoba." Nah, akhirnya si salesnya terlongo dan akhirnya dia hanya bisa mengganti. Nah, vacuum cleaner itu harus dinyalakan dan dia harus butuh listrik, Bapak. Nah, ketika kita baca firman Tuhan ini, kita harus berdoa dan kita minta Roh Kudus menyertai kita sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Seperti vacuum cleaner butuh listrik, Bapak Ibu. Ya. Jadi firman Tuhan ini adalah manual book yang Tuhan berikan pada kita untuk meraih kebahagiaan sejati dan kedewasaan bersama Sang Pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami belajar bagaimana kami memiliki manual book yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu,
apa yang menjadi langkah-langkah, apa yang menjadi tuntunanmu, perintahmu, hukummu, ketetapanmu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tidak salah memilih, dan kami bisa merasakan pertolongan-Mu Tuhan, dan juga penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Inilah buku yang harus kami baca, buku yang kami harus renungkan, buku yang harus kami perkatakan, dan buku yang harus kami benar-benar bawa menjadi panduan dalam kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan yang ada di sini. Kiranya sertai Roh Kudus, Kau yang jamah setiap kami, Kau bawa setiap kami untuk membawa pemahaman ini, dan Roh Kudus Kau yang memberikan kerinduan buat kami untuk membaca firman-Mu hari demi hari, dan melengkapi setiap hari kami Tuhan dengan kebenaran sejati, kebenaran tertinggi dalam dunia ini, dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini, dan hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak selesai berbicara buat kami semuanya. Kami serahkan Tuhan semua yang kami dapatkan hari ini di dalam satu nama yang luar biasa, penebus kami, pencipta kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sebelum kita pulang, kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah membawa damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Biar berkat yang datang dari Tuhan menyertai engkau kemanapun kakimu melangkah. Anak cucumu Tuhan akan diberkati menjadi orang-orang yang memancarkan kasih karunia Tuhan kemanapun mereka pergi, memancarkan kasih-Mu biar menjadi berkat kemanapun kaki mereka melangkah. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Whenever I seek your face, I can see your gentle smile. Your kindness make me fall in love again. Your grace and love overflow in me. I'm loving you deeper and closer.